Musim kemarau tahun 2025 diperkirakan datang lebih lambat dari biasanya, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan akibat pengaruh sejumlah dinamika atmosfer yang masih sering berlangsung. Meskipun curah hujan cenderung berkurang akibat sebagian wilayah Indonesia yang telah memasuki musim kemarau, hujan lebat hingga sangat lebat masih terjadi dalam sepekan terakhir, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. BMKG mencatat hujan sangat lebat terjadi pada tanggal 22 Juni 2025 di Fak-Fak, Papua sebanyak 133 mm dan pada 25 Juni 2025 di Denpasar, Bali sebanyak 108,6 mm. Hujan dengan intensitas lebat juga teramati di Koba, Bangka Belitung sebanyak 83,7 mm pada tanggal 22 Juni 2025, di Botombari, Bau-Bau sebanyak 89,5 mm dan Fak-Fak, Papua sebanyak 76,8 mm pada tanggal 23 Juni 2025, serta Luwu Utara, Sulawesi Selatan sebanyak 59,8 mm pada tanggal 25 Juni 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau, potensi hujan dengan intensitas tinggi masih perlu diwaspadai di sejumlah daerah. Kondisi hujan yang masih signifikan terjadi di beberapa wilayah dipengaruhi oleh salah satu faktor lokal yang memberikan variasi hujan harian yang tinggi. Tingginya curah hujan yang tercatat di sebagian wilayah Indonesia juga disebabkan oleh aktivitas MCO yang berosilasi di wilayah maritim Indonesia, serta gelombang atmosfer tropis seperti gelombang Kelvin dan Rossby ekuator yang turut mendukung pembentukan awan hujan. Selain itu, kelembapan udara yang masih relatif tinggi menjadi bahan bakar yang efektif dalam pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Dengan kondisi atmosfer yang masih aktif dan dinamis, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Meskipun sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait kondisi atmosfer masih dinamis serta potensi hujan signifikan. Bersama saya, Rira Angela Damanik, berikut kita simak informasi selengkapnya. Dalam sepekan ke depan, wilayah Indonesia khususnya bagian selatan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan awan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari prediksi anomali radiasi gelombang panjang yang menunjukkan nilai negatif dan mencerminkan langit akan lebih banyak tertutup awan. Hal ini dipicu oleh fenomena cuaca MCO sedang aktif di wilayah Indonesia, khususnya sebagian wilayah Jawa, bagian tengah dan timur hingga Nusa Tenggara Timur. Selain itu, gelombang atmosfer lain seperti gelombang Rossby juga terpantau aktif di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara gelombang Kelvin diprediksi akan muncul di Sumatera bagian utara dan Kalimantan Utara. Kombinasi dari semua faktor ini membuat potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang masih cukup tinggi di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Dalam skala regional, BMKG memantau adanya sirkulasi siklonik yang diperkirakan akan tetap bertahan di wilayah Samudra Pasifik Barat dekat Filipina selama sepekan ke depan. Keberadaan sirkulasi ini turut membentuk daerah belokan dan pertemuan angin atau konfluensi yang memanjang di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Cuaca di Indonesia selama periode 27 hingga 29 Juni 2025 umumnya didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian besar Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat atau petir dengan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut. Siaga dengan potensi terjadi hujan lebat di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua Selatan. Sedangkan untuk angin kencang berpotensi terjadi di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua Selatan. Selanjutnya, cuaca Indonesia selama periode 30 Juni hingga 3 Juli 2025 umumnya didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, sebagian besar Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian besar Pulau Papua. Selain itu, terdapat potensi angin kencang yang terjadi di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Selatan. Selanjutnya dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. BMKG terus menekankan pentingnya memantau informasi cuaca dari sumber resmi secara berkala. Sobat, perlu diketahui untuk prospek mingguan ini merupakan kondisi cuaca wilayah Indonesia secara umum, serta informasi ini akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan cuaca terbaru. Menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap perubahan cuaca skala harian, menggunakan pelindung atau tabir surya, tetap terhidrasi, waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir, menjauhi wilayah rawan saat terjadi hujan yang disertai angin kencang, siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi kapan saja, dan pastikan untuk memantau informasi cuaca terkini melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id, media sosial @info-bmkg atau aplikasi Info BMKG. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian. Salam sehat dan sampai jumpa.